Selamat sore semua teman-teman, ayah dan bunda, mungkin kebanyakan di sini bunda-bunda yang ikut bersama kita sore hari ini. Nah, dalam rangka ulang tahun Mizan yang ke-38. Wah, selamat Jadi, ulang tahun, Mizan. terima kasih ayah. Ya, ternyata umurnya setua saya, Mizannya. Oh iya, iya. Masih muda ayah ini ya ternyata ya. Iya, jadi dalam rangka ulang tahun Mizan yang ke-38 kita mengadakan acara, ini ada rangkaian acara nih ya, dari tanggal 27 Maret sampai dengan 10 April. Nah, jadi salah satu rangkaian acaranya ya, acara webinar parenting bersama Ayah Edi gitu. Dan tema kali ini yaitu Ayah Edi menjawab gitu. Jadi memang tadi seperti saya infokan di awal, kami sudah menampung berbagai pertanyaan nih. Saya kasih pertanyaannya banyak banget nih Ayah, kita nggak tahu nih, saya nggak tahu apakah akan bisa dijawab satu-satu ataupun seperti apa gitu ya, kita nanti bahaslah bersama-sama. Dan tentu saja kalau nanti ada pertanyaan yang belum terjawab gitu, nah tentu bisa langsung membaca buku Ayah Edi menjawab, karena di sini ada 100 persoalan sehari-hari orang tua yang tidak dijawabannya di kamus manapun. Dan tadi sebelum kita putus ke sana sebelum Ayah Edi tadi sempat terputus gitu kan, diinfokan ternyata ini buku sudah memasuki cetakan yang ke-30 di tahun 2021 ini gitu. Jadi alhamdulillah sudah buku ini sangat diterima dengan baik sekali oleh pembaca-pembaca di luar sana, dan bisa dijadikan sebagai pegangan gitu, karena seperti Ayah Edi pernah bilang, untuk menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya gitu. Nah, jadi gimana caranya ya untuk kita bisa tahu gitu kan cara-cara untuk menangani anak gitu, dan salah satunya tentu dengan membaca buku-bukunya Ayah Edi. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan yang sudah masuk nih Ayah, ada yang mau disampaikan dulu nggak? Sama Ayah Edi, mungkin saya tanya dulu deh, pertama kali kenapa menulis bukunya itu Ayah Edi menjawab, kenapa versinya itu tanya jawab antara ayah bunda dengan Ayah Edi? Silakan Ayah. Ini disusun kira-kira selama 7 tahun ya, Mbak Dita. Jadi selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun saya memilih untuk menjadi Ayah Edi, menekuni dunia parenting, kemudian mendirikan sekolah waktu itu tahun 2004 ya. Kemudian dari situlah saya belajar langsung melalui anak-anak yang saya bimbing atau yang bersekolah di tempat kami. Dari awalnya kami tidak tahu apa-apa, kami bongkar buku psikologi, dan buku saya waktu itu ada 1.500 buku yang saya baca bagaimana caranya bisa membantu anak-anak yang dinyatakan bermasalah atau dianggap bermasalah ini. Jadi sekolah saya waktu itu konsepnya dibuka adalah selama ini anak-anak banyak sekali yang dianggap bermasalah, dan saya berniat mendirikan sekolah untuk membantu anak-anak yang dianggap bermasalah tadi, Mbak Dita. Jadi makanya anak di sekolah saya itu sering dikatakan sekolah anak bermasalah, walaupun sebenarnya bukan ya. Nah, kemudian dari sana saya belajar, saya mengamati, mengobservasi berdasarkan teori, berdasarkan praktek bersama guru-guru kami. Nah, kemudian apa yang kami temukan itu rangkaian temuan-temuan kami meetingkan atau mungkin konselingkan bersama orang tua. Kami sering mengundang orang tua. Waktu itu sekolah pertama kami masih di Bogor ya. Pertama kali mendirikan sekolah itu di Bogor, di Karima ya kalau nggak salah, di daerah perumahan lupa saya perumahannya saking lamanya itu. Kemudian pindah ke Cibubur. Nah, dari sana kami selalu menyampaikan hasil temuan-temuan kami mengenai anak dan masalah anak. Ternyata hasilnya dari temuan kami bukan anaknya yang bermasalah gitu, tapi orang tuanya yang nggak ngerti bagaimana cara mendidik anak, atau belum menemukan cara yang lebih baik untuk mendidik anaknya yang sebelumnya dianggap bermasalah. Nah, kemudian setelah parenting demi parenting, konseling demi konseling, para orang tua mengusulkan, ayah begini, kami sangat terbantu sekali sama buku ini. Kami semua betul-betul terbantu ya, yang tadinya nggak tahu bagaimana mendidik anak sekarang sudah mulai belajar dan bisa mendidik anak. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang tua yang tidak bisa menyekolahkan di sekolahnya Ayah Edi katanya gitu, karena satu dan lain hal, jarak misalnya. Kan sekolah ayah cuma ada di Bogor, satu di Cibubur, satu waktu itu. Nah, bagaimana dengan yang di Tangerang, bagaimana yang di Jakarta Barat, terus bagaimana yang di luar kota, bagaimana yang di luar pulau.
Terus diusulkanlah waktu itu bagaimana kalau ayah membukukan semua ini gitu. Jadi hasil-hasil parenting ini dibukukan. Terus proses tanya jawab antara ayah dan orang tua juga dibukukan. Wah, saya bilang boleh juga, itu idenya bagus juga gitu. Jadi kita menolong orang yang tidak berkesempatan mendapatkan parenting langsung dari kami gitu. Kalau di sekolah kami kan parenting itu rutin ya, rutin sekali gitu. Nah, mulailah idenya ditulis gitu. Nah, ditulis, saya mulai menulis. Ternyata banyak sekali gitu, sampai setebal ini. Makanya kita bilang ini kamus gitu. Karena kalau buku-buku biasa yang kita tulis biasanya nggak setebal ini. Tapi mau dibuat tipis bagaimana lah, wong masalah yang ditanyakan orang tua itu. Jadi ini sumbernya sebenarnya bukan dari kami, tapi dari kasus-kasus yang muncul selama kami menyelenggarakan sekolah kira-kira 7 tahun waktu itu ya, 7 tahun. Kemudian akhirnya dibukukan berdasarkan hasil kumpulan pertanyaan orang tua, tanya jawab kami bersama orang tua. Nah, waktu itu berpikir dikasih nama apa ya buku ini gitu. Nah, berdasarkan konsep lahirnya buku ini ya, akhirnya dikasih aja namanya Ayah Edi Menjawab gitu. Menjawab pertanyaan orang tua yang waktu itu bersekolah di tempat kami. Dan orang tua yang sudah bahkan mendapat konseling atau parenting langsung pun masih membeli buku ini gitu. Jadi kadang-kadang kan manusiawi ya, kita udah ikut parenting 3 bulan lupa lagi gimana tuh cara yang kemarin. Kemudian setahun nanti lupa lagi. Kadang-kadang udah setahun punya adik kan. Yang pertama di sekolah tempat kami kakaknya, kemudian setahun 2 tahun kemudian punya adik. Nah, adiknya kan mulai lagi dari nol lagi. Nah, kadang-kadang suka lupa. Nah, ini orang tua juga membeli buku ini. Kemudian konsep di sini itu tidak ada yang konsepnya teori, karena hasilnya hasil temuan, kemudian temuan dipraktekkan, orang tua ikut mempraktekkan, kemudian orang tua berhasil, nah kemudian dicatatlah cara-cara itu. Jadi sebenarnya ini seperti resep buku masakan yang sudah diuji coba di dapur sekolah Ayah Edi dan di dapur para rumah orang tua di rumah gitu. Jadi ini sudah ya insya Allah sih proven. Kalau dibilang sempurna tidak, kalau dibilang lengkap sekali juga tidak. Tapi di antara semua buku yang ada, buku inilah mungkin yang paling komprehensif ya, yang paling lengkap, menjawab semua pertanyaan orang tua yang menyekolahkan di tempat kami mulai TK sampai SD. Nah, jadi kira-kira ini problematiknya TK sampai SD. Makanya ketika sudah ada pertanyaan SMP sampai SMA, kita nulis buku lagi, Mbak Dita gitu, yang ABG itu. Oh iya, betul. Nah, kebetulan Mizan adalah penerbit yang setia gitu setiap saat. Jadi buku berikutnya pun diterbitkan kembali oleh Mizan. Jadi berseri gitu. Jadi kalau anak saya udah ABG gimana? Nah, ketika ABG ini bukunya disusun juga berdasarkan anak-anak ABG yang berkonsultasi pada kami, juga anak-anak ABG yang bermasalah. Sampai bahkan di situ ada kasusnya anak-anak yang transgender ya, atau mungkin lesbi dan sebagainya. Tapi itulah fakta di lapangan. Kita mungkin agak mengangkat bahu kalau dengar transgender, lesbi, tapi kalau memang ternyata itu dihadapi oleh orang tua dan orang tuanya bingung mau bagaimana, dan kami harus turun tangan dan terjun membahas itu. Nah, itu juga dibukukan berdasarkan pengalaman. Jadi buku kami ini bukan ditulis untuk dijual ya, bukan niatnya jualan, bukan gitu, tapi memang hanya memenuhi permintaan orang tua yang ingin ini nggak hilang begitu saja gitu. Kalau bahasa gampang gini, suatu saat kan Ayah Edi akan meninggal gitu, tapi tulisan ini kan abadi gitu, selama misalnya masih ada yang meminati, kemudian Mizan masih mau menerbitkan. Jadi kira-kira begitu. Nah, karena dunia berkembang, kemudian situasi berkembang, keadaan berkembang, semuanya berkembang, jadi saya tidak mengambil patokan langsung dari buku ini. Silakan tanyakan apa yang sedang dialami saat ini. Barangkali kalau bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau nggak bisa, nanti biar Mbak Dita yang jawab gitu. Jadi yang susah-susah saya sarankan ke Mbak Dita aja. Di sini ada Mbak Tutu juga. Jadi nanti kalau ada yang susah lagi, saya lagi ke Mbak Tutu. Gitu aja. Gitu, iya, kalau gitu lengkap gitu. Kalau ada Mbak Tutu berarti semuanya akan selesai. Oke, baiklah. Kalau kayak gitu kita langsung tanya jawab aja, karena memang sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu ya. Nanti mudah-mudahan saya yakin ini nggak akan semua bisa dijawab oleh Ayah Edi karena banyak gitu. Tapi saya akan coba pilih yang beberapa yang mungkin bisa orang tua pertanyaan tentang anak-anaknya. Ini ada satu ayat ya dari Bu Yeti Purwati Ningsih. Saya nggak tahu nih Ibu Yeti apakah hadir bersama kita hari ini atau tidak. Ya. Anak saya
perempuan kelas 6, sudah setahun terakhir sering mogok sekolah. Pada awalnya dia bercerita kalau ada masalah dengan teman sekolahnya, tapi sudah dikoordinasikan dengan pihak sekolah dan selesai. Ternyata setelah itu masih sering mogok nih ya. Bahkan ada beberapa tugas dari guru yang tidak dikerjakan. Sudah berbagai cara dicoba untuk mengkomunikasikan, tapi tetap aja nggak mau cerita ini penyebabnya. Moodnya mudah sekali berubah, sesaat ceria, sesaat kemudian murung. Sebentar lagi dia akan mengikuti ujian akhir dan kami khawatir dengan kondisi emosionalnya. Apa yang harus kami lakukan nih Ayah? Wah, ini langsung konsultasi nih sama Ayah. Ya, ini forumnya konsultasi kayaknya ya. Gimana tuh Ayah kira-kira kalau ada kayak gitu? Ya, belum lama saya juga menghadapi kasus yang sama, tapi ini mahasiswa. Gitu. Jadi mau mogok kuliah katanya. Mau mogok kuliah, orang tuanya nggak bisa tahu apa penyebabnya, pokoknya ya gitu deh. Kalau kuliah berasa nggak nyaman. Nah, akhirnya saya coba tracing. Jadi penyebab orang mogok itu pasti ada sesuatu yang nggak nyaman ya. Nah, tinggal nggak nyamannya, apakah dia salah pilih jurusan, atau apakah dia nggak suka pelajarannya atau gurunya, atau ada teman-temannya yang suka membuli. Biasanya nggak jauh-jauh dari itu. Nah, seperti itu. Nah, tinggal pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa membangun komunikasi sama anak yang tidak interogatif? Jadi kesannya tidak menginterogasi anak. Nah, kalau bundanya hadir hari ini, kita bisa belajar nih. Ambil contoh begini ya, Ketika seorang anak diam itu jangan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya why question, kenapa, gitu. Jadi hindari pertanyaan itu, karena why question itu nanti berasa dia diinterogasi gitu. Jadi kalau saya dulu, saya diajarin sama Tuhan ini. Jadi saya dapat kliennya tidak suka laki-laki, dia perempuan, tapi tidak suka laki-laki. Orang tuanya mencurigai, tapi dia tidak bisa bongkar gitu. Siapapun tidak bisa bongkar dan kasusnya katanya sudah 2 tahun. Kemudian dipertemukan sama saya, Masya Allah, saya bilang, apa saya bisa begitu? Nah, tapi saya coba memohon bantuan pada Tuhan. Malamnya saya berdoa pada Tuhan, tolong bukakan jalan dan inspirasi bagi saya, dan Tuhan kasih inspirasi. Coba gunakanlah yang namanya answering question with question atau pacing. Pacing itu begini. Kalau misalnya anak kita sedang ngadapin masalah, kita harus sama seperti dia menghadapi masalah yang kurang lebih sama. Jadi kalau seorang anak misalnya lesbian, saya harus memposisikan sama kira-kira seperti dia. Bukan saya lesbian, saya homo, begitu. Ini emang gila begitu kedengarannya. Ini udah 12 tahun yang lalu ya saya ceritakan kisah ini begitu. Jadi waktu awal-awal ya saya tanya, pembukaannya, openingnya sama sekali nggak why gitu. Why dalam artian kasus dia. Saya cuma tanya, kamu kenapa mau ketemu saya? Oh, saya nggak pengen ketemu Om, manggilnya Om waktu itu. Saya nggak mau ketemu Om gitu. Oh, yang mau ketemu Om siapa? Itu Mama gitu. Oh, kenapa Mama nyuruh kamu ketemu Om? Nggak tahu gitu. Oh, emang ada masalah apa? Nggak ada masalah apa-apa. Oh, Mama tuh salah gitu. Ngapain suruh kamu ketemu Om? Apa hubungannya Om sama kamu gini-gini? Om tuh kamu pikir siapa? Om ini orang yang nggak jelas hidupnya gitu. Jadi dibongkarlah hidup saya pura-puranya. Jadi gini sampai bayangin aja, Om tuh sempat punya kehidupan gelap kayak gini-gini. Jadi ngoceh dulu saya ini tentang diri saya. Jadi saya membongkar dia dengan bercerita seolah-olah saya sama yang saya diduga orang tuanya. Sampai akhirnya saya ngaku homo. Kemudian dari situlah mulai dia terpancing. Are you sure you are homo? Gitu. Dia di Australia. Yes, why? Is something wrong with that? No. I just saya cuma curious aja, pengen tahu. Nah, ngomong-ngomong gini, setelah saya giliran cerita, nah kalau dia udah mau cerita, nah itu artinya hatinya mulai terbuka dan saya berhenti dengerin itu. Nah, begitu tekniknya, namanya teknik pacing ya. Answering question with the question and pacing. Pacing itu jangan kita jadi orang suci, jangan jadi orang bener, jangan jadi seolah-olah konselor. Jadi antara orang terdakwa dan hakim nggak akan jalan. Tapi seolah-olah berpura-pura kita mengalami kasus yang serupa di sisi kita. Jadi dia akan merasa, oh dia sama kotornya sama kita. Oh dia sama gimananya sama kita. Dan ketika dia cerita, barulah di situ saya dengarkan sampai akhirnya saya nangis pura-pura juga gitu. Nangis, saya bilang,
dia tanya, kamu masih homo? Sekarang sih udah enggak. Kok bisa gitu? Ya saya merasa setiap malam itu gelisah, tidur nggak tenang, merasa something wrong with it gitu. Ada yang masalah dengan hal ini gini. Baru dia ngomong, saya juga begitu. Wah, udah cakep deh itu komunikasinya gitu. Nah, itu adalah teknik yang bisa kita bangun di segala usia, termasuk anak kita. Jadi kalau anak kita misalnya nggak suka mogok sekolah, oh jangan, kenapa kamu nggak suka sekolah, gurunya ya, ininya ya itu, enggak. Ih, mama juga dulu pernah loh ngalamin kayak gitu loh. Ih, benci banget sama sekolah. Tahu nggak? Mama tuh sampai begini. Ya, emang kadang-kadang sih ada perlu bohong-bohong dikit. Tapi ini teknik ya, bukan kita berbohong. Ini teknik dimana kita memancing anak. Percaya sama saya, nanti kalau kita sudah buka siapa diri kita, yang kira-kira kita duga kasusnya ada di anak kita, nanti dia mulai itu. Iya, memang mama dulu begitu. Terus gimana? Penyebabnya karena apa? Ya kalau kita duga ini dari temannya, ada tuh teman mama tuh yang bikin jengkel banget sih ini. Nah, udah mulai, aku juga mah gitu. Nah, itu di buku itu dijelasin tuh teknik komunikasi. Bahkan sampai yang buku terakhir pun masih menjelaskan tentang teknik komunikasi yang bisa digunakan di segala usia dalam kondisi kita menggali. Jadi menghindari teknik interogasi. Nah, nanti kalau udah kebayang terbuka anak kita, jadi posisinya bukan orang tua dan anak, tapi seperti orang tua dan anak dan sahabatnya. Walaupun itu orang tua, anak dan sahabatnya. Dia nanti akan tanya, terus gimana mah waktu mamah dulu nyelesain masalahnya. Nah, itu asik itu. Gitu. Jadi kalau dia yang sudah membuka diri, dia yang bertanya, hatinya udah terbuka. Tapi kalau itu belum terjadi, jangan ngomong apa-apa. Jadi kita berhenti bicara ketika anak kita sudah mulai nyaut, udah mulai nyamber, udah mulai connect. Nah, disitulah baru kalau si mama sih dulu waktu kasusnya si ini tuh anak ini gini, terus mama coba gini. Menurut kamu gimana? Jangan sebaiknya kamu begitu, bukan. Menurut kamu gimana sayang? Apa yang mama lakukan bener nggak? Coba kalau kata-katanya diubah. Makanya literasi dalam berbicara sama anak ini menentukan hasil. Oh enggak mestinya mama begini gitu. Oh mama mestinya begitu ya. Terus kalau kasus kamu gimana mestinya? Wah, asik nanti loh punya anak bicara seperti itu. Muhammad Latif Azhar, bagaimana caranya membuat anak dekat dengan orang tuanya di saat pergaulan di era teknologi informasi ini justru menjauhkan anak dari orang tua. Nah, kayak tadi kan Ayah bilang juga kan harus pendekatannya tuh kayak sahabat, tapi kan susah nih ya kalau misalnya dalam praktiknya. Apalagi anak sekarang udah senangnya tuh sama gadget aja. Gimana nih Ayah cara-caranya? Nah, cara-caranya gampang sebenarnya. Mbak Dita sukanya apa? Ngobrol, masak, gadget, apa sukanya? Saya sukanya rebahan ya. Oke, baik. Sukanya rebahan. Maka bukalah obrolan itu dengan rebahan. Apa yang dia suka, bukalah obrolan kita dari situ awalnya. Waktu rebahan biasanya kamu ngapain? Baca. Baca apa? Baca novel. Ih, aku juga suka. Novel apa kalau kamu? Gitu. Makanya ketika anak saya dari kecil, saya ikuti apa kesukaannya. Jadi ketika dia kesukaannya game, apa yang saya lakukan? Saya beliin game, main game bareng. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ayahnya juga ternyata suka game. Akhirnya dia sharing sama ayahnya, main game bareng gini-gini. Nah dari sana saya tahu game apa yang dimainkan, bagaimana dia bermain, apa yang dia pelajari dari game itu. Sampai waktu main Counter Strike itu saya bilang, kamu tahu nggak artinya strike? Counter Strike itu apa, teroris itu apa. Terus anak saya kan mainin teroris. Kenapa kamu mainin teroris? Tahu nggak teroris itu apa? Akhirnya setelah ngobrol, diskusi dan sebagainya, main bareng, nggak pernah loh setelah itu dia main teroris, jadinya counter terorisnya. Itu ambil contoh aja ya gitu. Jadi si anak ini tidak merasa bahwa main game itu sebagai ancaman bagi dirinya atau sesuatu yang terlarang dari orang tuanya. Nggak itu. Yang dia lihat adalah ayahnya punya passing. Makanya passing ya, kuncinya kesamaan. Punya passing yang sama anak. Nah setelah passing dapat, kita bersahabat. Nah baru kita jadi sahabat yang mempengaruhi. Tetap sahabat kata kuncinya, tapi sahabat yang mempengaruhi. Kan sahabat itu semua mempengaruhi loh. Kalau kita bersahabat, Mbak Dita punya sahabat, pasti sahabat itu mempengaruhi kita. Nah tinggal pertanyaannya, pengaruh apa yang dia berikan. Kalau sahabatnya orang tua, pasti ya pengaruhnya yang baik-baik. Misalnya contoh tadi lah,
Setelah saya ngobrol, teroris itu apa, counter teroris itu apa, dalam kenyataannya kayak gimana, terus kita browsing dan sebagainya. Habis gitu, percaya apa enggak, anak saya nggak pernah jadi yang milih peran counter teror, terorisnya. Dia selalu counter teroris. Apalagi nanti berkembang, ada permainan apa, saya ikuti. Nah, misalnya yang agak berbahaya tuh GTA, Grand Theft Auto gitu. Kita ikuti, nah di situ kita jelaskan ini permainan ini apa, baiknya di mana, enggak baiknya di mana, ini sebenarnya berbahayanya gimana, kenapa permainan ini diciptakan, ini untuk merusak otak anak-anak, otak kamu lagi dirusak, kamu nggak sadar, tapi sekarang kamu kan temannya ayah, jadi ayah temannya kamu, jadi teman kamu tahu kalau itu begitu, gitu. Nggak pernah anak saya main GTA. Oh gitu. Iya, padahal GTA itu kan, wah, luar biasa. Anak mana yang nggak main GTA gitu. Tapi anak saya nggak main GTA. Lama-lama setelah jadi sahabatnya mereka, larinya kemana coba? Ke Minecraft. Dari Minecraft larinya kemana? Ke programming, bikin program. Sampai sekarang anak saya yang nomor 1 itu bantu saya dalam setiap event seperti ini. Dia adalah, asisten komputer ya. Asisten operator saya. Digitalnya. Apa aja dia yang kerjain, dan itu cepat sekali sampai lebih cepat bayangannya, Kayak Lucky Luke. Ya, kayak Lucky Luke. Kalau udah ngerjain di komputer, tok, sebentar dong nah, ayah ajarin dong gitu. Masa kamu tangannya tahu jadi ini, tahu jadi itu gitu. Tapi itulah pengalaman hidup saya begitu, asik gitu. Jadi kalau ada misalnya orang bilang anak ABG jauh dari orang tuanya, oh berarti kita salah pendekatan. Gitu. Nggak ada fenomena itu. Yang ada adalah kita salah pendekatan, dia menjauh, ya. Gitu. Jadi memang kita kurang bersahabat. Dekatin itu maksudnya cara untuk kita harus tahu dulu ya sebenarnya anak itu sukanya seperti apa. Nah dari PDKT dari situ tuh lebih gampang ya gitu kalau misalnya udah tahu kesukaannya itu apa. Nah, kata kunci dalam ilmu psikologinya begini ya, kesamaan akan membawa keakraban. Oke. Ya, jadi kalau saya mau ngobrol apa sama Mbak Dita, saya nggak ngobrolin apa yang saya mau, apa yang saya suka. Saya pasti mancing dulu, Mbak Dita sukanya apa. Nah, baru saya dalami ke sana. Nah, akhirnya Mbak Dita merasa dekat sama saya begitu. Itulah fungsi kita sebagai orang tua dalam peran sebagai konselor. Dari Yaset Al-Katiri, bagaimana mengatasi anak yang tidak percaya diri dan mandiri dalam berinteraksi dengan teman-temannya? Nah, dalam buku ini dibahas ya, anak nggak mandiri dulu, anak nggak mandiri. Sebenarnya semua anak itu terlahir mandiri. Terlahir mandiri. Tidak ada anak yang tidak mandiri. Tapi pola asuh kita lah yang pada akhirnya membuat dia tidak mandiri. Baik, apa sih buktinya? Nah, apa sih buktinya kalau anak itu terlahir mandiri? Bagi yang pernah punya anak pasti mengalami ini ya. Ada nggak di antara kita yang punya anak yang mengajari anaknya untuk dari telentang ke tengkurap? Ada nggak yang mengajari anaknya pelatihan telentang ke tengkurap? Kan anak kita terlahir biasanya pertama bisanya telentang. Nah, terus tahu-tahu kedua tengkurap. Pernah nggak ada orang melatih anak untuk, ayo nak latihan, yuk 1, 2, 3 tengkurap? Ya. Tapi rata-rata orang tua akan bilang, anak mama udah bisa tengkurap. Siapa yang melakukan itu? Dia sendiri. Dia sendiri. Itu yang disebut kemandirian awal. Kemandirian awal. Terus yang kedua apa? Misalnya bicara. Bicara tuh kita bicara dia ngeliatin, habis gitu dia latih mulutnya ngikut, lama-lama ngoceh, habis gitu bisa bicara. Nah, dia berusaha sendiri itu. Kemudian jalan. Jalan juga sama. Wah, waktu masih kecil sih kita suportif banget sama anak-anak. Gitu. Jalan, disuraki. Jadi semangat dia, jatuh bangun lagi, sampai bisa jalan, sampai bisa ngomong. Nah, ketika dia sudah mulai bisa ngomong, jadi banyak ngomong. Nah, orang tuanya nggak sadar bilang gini, shh, jangan banyak ngomong, lagi ada tamu. Nah, di situ. Jadi anak mulai mengalami kebingungan. Yang awalnya semuanya disupport, tapi ketika dia bertumbuh, kok lama-lama yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Baik. Pada saat anak belajar makan, pernah ngeliat nggak Mbak Dita anak belajar makan? Iya. Ya, biasanya dia kan pengen nyoba-nyoba tuh, sendoknya masih gemeteran, terus dicolek ke sini, kadang-kadang nyampe di hidung, kadang-kadang nyampe di pipi, kadang-kadang tumpah. Apa itu namanya? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Apa yang dilakukan orang tuanya?
Aduh, rumah mama berantakan. Sini suapin sama mama, suapin. Terus disuapin. Disuapin sampai akhirnya anaknya nggak mau coba lagi. Siapa yang buat mereka nggak mandiri? Iya benar. Pernah nggak kita bilang waktu anak salah suap, dikit lagi nak, agak ke kiri, ke kanan lagi, iya masuk, yeay. Coba kalau itu yang kita lakukan, anak akan terus percaya diri. Tapi ketika mencoba melakukan sesuatu seperti yang orang dewasa lakukan, kita sudah memvonisnya dengan ini mama suapin aja daripada tumpah. Nah ini awal-awal contoh dasar di mana kita lah yang membangun dia menjadi tidak mandiri dan tidak percaya diri. Ketika dia tidak diberikan kepercayaan menyuap, dia akan yakin bahwa orang tuanya meragukan dia mampu melakukan itu. Dan ketika orang tuanya mengambil alih fungsi itu, fungsi pembelajaran itu, maka ya sudah, biar aja seterusnya. Dan itu menjadi sebuah pola kebiasaan sampai pada akhirnya kita sadar, baru sadar ketika anak kita tidak mandiri. Nah, kalau gitu ngatasinnya gimana nih ya? Kalau misalnya, ya udah telat. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya. Yang ngatasinya tentu saja prosesnya kita balik ya. Kita harus mengakui selama ini, kalau buat saya itu pengakuan penting, permintaan maaf penting, pertobatan itu penting. Makanya agama itu mengatakan bahwa awal dari sebuah kebaikan adalah pertobatan. Tobat dulu gitu, akui pada anak, nak selama ini papa, ayah, abi salah ini ngedidik kamu nak, sehingga kamu jadinya kayak begini. Mau minta maaf gitu. Yuk kita coba ulang, kita ubah pelan-pelan ya nak, karena dulu ngubahnya juga lama pelan-pelan, jadi sekarang ngubahnya juga proses pelan-pelan. Misalnya ya mulai sekarang kamu pakai sepatu sendiri ya sayang ya. Dulu abi salah itu makein sepatu kamu harus diberi kepercayaan untuk kamu bisa mengikat sepatu walaupun perlu 1 jam, misalnya begitu. Kan kadang-kadang kita males ya, lagi buru-buru, aduh, udah jam segini nih, belum berangkat ini, sini mama pasangin. Lama-lama itu terjadi menjadi sebuah rutinitas terus, sampai akhirnya anaknya cuma begini aja. Ya udah nggak usah ngapa-ngapain, so everything is udah di well prepared, semua udah dibantu. Nah, jadi kalau mau ngulang lagi ya kita ubah polanya dari awal lagi. Tapi yang sabar, kan kita juga yang udah buat begitu. Nah berarti ya udah memang harus semua mungkin introspeksi dulu sendiri ya. Kenapa? Mungkin bisa. Inilah dialog-dialog parenting yang dulu dilakukan di sekolah kami sama para orang tua. Jadi belajar parenting itu nggak serem, nggak ngeri, nggak bosen ya, ketawa ketiwi, ngetawain kita sendiri, baru sadar oh iya juga ya gitu. Waktu mau ngerubah juga nggak ada keterpaksaan, tinggal mau apa enggak yo gitu. Iya betul. Dan tentu saja kan karena balik lagi kan menurut ayah ini kan ya kita tahu. Ya, jadi ya udah trial and error ya ayah ya. Ya. Baiklah kalau gitu. Nah kita lanjut nih ayah, ada lagi. Saya kayaknya sambil baca yang ada di sini kebetulan bersama kita ini dari Mbak Afifah. Assalamualaikum ayah Edi. Saya mempunyai putri kembar umur 5 tahun. Wah lucu sekali nih. Bagaimana ya ayah cara membuat anak kembar tidak saling iri? Nah sebenarnya mungkin bukan cuma hanya kembar, tapi kalau misalnya ada namanya sibling rivalry nih ya gitu, itu gimana ya biar nggak saling iri antara satu sama yang lain, antara kakak adik atau saudara-saudara kayak gitu? Ada tips tertentu nggak ayah? 5 tahun kan udah bisa diajak ngobrol ya, udah enak itu. Kalau belum bisa diajak ngobrol, sibling itu adalah konsepnya libatkan yang iri. Kalau belum bisa diajak ngomong ya, libatkan yang iri. Jadi anak saya beda 1 tahun nih, jadi hampir sama kayak kembar. Yang satunya masih 1 tahun, yang satunya baru lahir. Terus yang satunya 2 tahun, yang satunya 1 tahun, kan susul-susulan. Ya, kurang lebih badannya masih kayak kembar. Terus irinya juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya adiknya mau dimandikan, wah kakaknya repot kan, ngerecokin gitu. Kalau bahasa orang sini ya. Kalau bahasa saya, ayo nak kita bantu adik siapin mandi gitu. Ayo mana sabunnya? Wah hebat. Jadi yang kita puji-puji itu kakaknya, yang iri. Jadi dia merasa bangga berkontribusi untuk memandikan adiknya.
Karena dia tahu bahwa adiknya yang mendapat perhatian ayahnya. Jadi dia kekurangan perhatian. Anak itu cuma satu kok, kalau dia bertengkar, dia butuh keadilan. Dia kurang keadilan, kurang perhatian. Nah, biasanya kita tanpa sadar itu lebih memperhatikan si kecil daripada si besar. Nah, kalau kembar pun kurang lebih sama begitu. Ketika si A yang dibantu, si B yang kita puji-puji. Jadi mereka dapat perhatian yang sama. Ayo deh, anduknya mana anduknya? Ininya mana ininya? Wih, hebat adek gitu. Gini, atau hebat kakak gitu. Jadi sebenarnya perhatikanlah, ketika anak itu iri pasti dia lagi kurang perhatian. Ketika anak itu iri pasti dia merasa lagi tidak adil. Nah, kalau udah 5 tahun enak itu diajakin ngobrol. Nah, ketika diajak ngobrol, anak-anak ini belum punya konsep keadilan seperti orang dewasa. Yang ada adalah konsep ego, ingin dia, ingin paling, ingin semuanya. Nah, disitulah tugas kita menjelaskan bahwa ini yang salah si A, ini yang benar si B. A minta maaf, itu pelan-pelan sekali. Saya bertahun-tahun ngajarin anak saya sampai akhirnya mereka tahu tentang salah, benar, hak dan bukan haknya. Ya, seperti pinjam mainan, ini mainan punya siapa dan sebagainya. Nah, teknisnya itu di buku ini diulas, detail banget. Kasus-kasus tentang jealousy anak namanya. Nah, kita nggak punya referensi itu, dan saya dulu melakukan trial, error, coba-coba dan sebagainya. Cukuplah biarlah saya jadi korbannya, tapi saya berusaha dan alhamdulillah berhasil. Percaya atau enggak, anak saya sekarang sudah kelas 1 SMA, ya, kelas 2 SMA. Mereka berdua laki-laki, umurnya selisih 1 tahun. Kata orang laki-laki itu sering berantem, anak saya malah nggak pernah berantem. Mereka tidur berdua, pergi berdua, kemana-mana berdua. Apalagi sekarang homeschooling ya, daring, kemana-mana berdua. Jadi hampir tidak ada ya yang namanya kultus-kultus atau kepercayaan atau mitos yang, oh kalau anak laki-laki itu sering berantem, wah itu salah asuh. Terus kalau umurnya berdekatan, saling rebutan, oh itu salah asuh. Gitu. Nah, seringkali kesalahan asuh itu dimitoskan kepada si anak yang berusia berdekatan atau laki-laki bareng kayak gitu. Padahal enggak. Kalau kita mengacu kepada apa yang kami temukan, apa yang kami praktekkan, diskusikan dan praktekkan di sekolah kami bersama orang tua, insya Allah yang namanya jadi orang tua itu enak banget. Yang jadi anak pun enak banget gitu. Seperti itu. Kita kalau dalam agama dikatakan menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, ya salah satunya adalah unsur parenting di sana gitu. Karena ketika kita tahu bagaimana cara mendidik anak dengan tepat, maka hubungan suami istri pun harmonis. Ambil contoh ya, begini ya. Saya pernah punya kasus, suami istri mau bercerai nih. Nah, kemudian dia konsultasiin anaknya, dia sayang tetap sama anaknya gitu. Yang konflik kan parentnya. 2 anaknya dibawa konsultasi sama saya, terus saya bimbing, saya konseling terus. Dimulai dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi, bagaimana berkata-kata yang baik pada anak, bagaimana mengatakan sesuatu yang diinginkan tanpa menyinggung perasaan anak. Terus begitu. Lama-lama nggak sengaja itu dipraktekkan ke pasangan. Dan pasangannya hampir nggak jadi bercerai, coba bayangin. Karena tadinya praktek sama anak, makanya saya bilang anak ini kekuatan yang luar biasa begitu untuk menyatukan orang tuanya. Dan ketika kita tahu mengelola mereka, insya Allah bahwa kita akan bisa menciptakan yang namanya mawadah asakinah, mawadah warohmah di rumah kita. Rumah kita adalah surga kita. Ya betul, strong from home, Indonesia strong from home. Iya, Indonesian strong from home. Iya, baiklah. Ini ada lagi nih pertanyaan. Tadi kan Ayah Edi bilang anaknya kan laki-laki semua. Ada jurus jitu yang biasa dilakukan orang tua dalam pengasuhan anak laki-laki. Ini dari Fatimah Zahroh gitu. Memangnya emang ada perbedaan ya Ayah kalau misalnya untuk laki-laki sama perempuan gitu? Atau gimana gitu? Ya, berdasarkan pengamatan saya, lebih cenderung sebenarnya bukan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau perbedaan itu muncul dari sifat-sifat bawaan lahir. Saya menyebutnya koleris, sanguin, kemudian melankolis, dan flegmatis. Jadi kalau disebut sebagai laki-laki, bukan berarti laki-laki itu selalu keras gitu. Banyak laki-laki yang lembut, suaranya halus, begitu ya. Bahkan kalau nggak salah,
pimpinan tertinggi di Mizan juga laki-laki, suaranya halus, lembut, santun gitu ya. Nah, malah Mbak Dita suaranya lantang gitu. Jadi tidak demikian, pembagiannya bukan berdasarkan laki-laki atau perempuan, tapi berdasarkan sifat-sifat bawaan lahir. Ayah bunda yang punya anak lebih dari satu pasti paham ini maksud saya. Setiap anak itu entah laki-laki entah perempuan, ada yang perempuannya galakan daripada laki-lakinya. Gitu. Ada yang laki-lakinya lembut malah gampang nangis gitu dibanding anaknya yang perempuan. Jadi bukan laki-laki atau perempuan tapi sifat bawaan lahir. Jadi kami mengamati sifat-sifat bawaan lahir setiap anak. Kemudian di mana laki-laki dan perempuan? Nah, laki-laki dan perempuan ini adalah sebuah peran culture ya. Peran culture yang tumbuh di satu daerah tertentu, peran culture. Jadi misalnya begini ya. Orang Jawa gitu, kebetulan saya orang Jawa ya. Orang Jawa peran culture-nya kalau wanita itu melayani suaminya, itu kan peran culture. Gitu. Apakah laki-laki tidak bisa melayani istrinya? Bisa, tapi secara culture nggak begitu gitu. Nah, tapi beda misalnya sama di Eropa. Kalau di Eropa berumah tangga itu ya suami ngelayanin istri, istri ngelayanin suami atau masing-masing. Kalau di Eropa begitu, makanya saya nggak mau married sama orang Eropa gitu, walaupun mereka banyak yang mau sama saya gitu. Kenapa? Karena secara culture sejak kecil saya melihat orang tua saya seperti itu, dan secara mindset saya udah terbangun bahwa peran culture yang saya inginkan di keluarga dan rumah tangga saya adalah bahwa wanita atau istri itu mempersiapkan melayani suami gitu. Dan suami itu bertanggung jawab terhadap secara keseluruhan rumah tangga gitu. Jadi itu bedanya ya, peran culture dan sifat bawaan lahir. Jadi kalau dalam mendidik ya kita kombinasikan antara peran culture dan bawaan lahir. Tapi yang utamanya cara mendidik kita yang dituangkan dalam buku ini itu berdasarkan pada sifat bawaan lahir. Jadi kalau sifat bawaan lahir begini, kalau laki-laki atau perempuan ya ngedidiknya begini. Misalnya sifat bawaan lahirnya leader, entah perempuan, entah laki-laki. Kalau sifat bawaan lahirnya leader, itu pengennya ngatur-ngatur aja di rumah itu. Ngatur adiknya, nyuruh-nyuruh, dan sebagainya. Nah, tidak terlepas apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi yang perlu dikenali adalah sifat bawaan lahir. Didiklah sesuai sifat bawaan lahir, dan buku ini basis mendidiknya berdasarkan sifat bawaan lahir. Nah, kemudian diasimilasikan atau disesuaikan dengan peran culture tadi. Oke, itu kira-kira Mbak Dita. Mudah-mudahan terjawab tadi. Kayaknya ada ini juga, soalnya ada pertanyaan yang menjawab pertanyaannya hadir juga bersama kita sore hari ini di sini ya. Alhamdulillah. Ada yang mau live? Boleh? Boleh. Nah, ini kemudian saya ada jawab lagi. Ini kebanyakan memang ternyata yang pertanyaan yang masuk lebih banyak untuk mematahkan potensi anak unggulnya ya. Kalau gitu boleh. Nggak apa ya, saya mungkin bisa jawab kasih pertanyaan yang sedikit aja nih. Ada dari Lani. Kayaknya Ibu Lani hadir juga bersama kita sore hari ini. Ayah, saya punya anak yang akan lulus SMP tahun ini, tapi masih di sekolah alam. Tapi setelah diterima di sekolah Teknonatura, dia menolak karena menyukai bidang budaya dan bahasa. Sampai sekarang saya bingung mau mengalahkannya. Gambarannya, Tanaya itu tipenya spesial, agak lambat dalam mengerjakan sesuatu, hanya menyukai pelajaran tertentu, punya kemampuan mendeskripsikan sesuatu dengan baik, punya bakat menulis, tapi tidak sabar dalam mengerjakannya. Agak ngeyel, selalu mencari pembenaran untuk menutupi kekurangan, dan mohon bantuannya ayah, katanya, supaya bisa mengarahkan. Oh, ini kayaknya harus konsultasi langsung nanti sama ayah ini. Ya, yang pertama begini, setiap anak itu diciptakan sempurna. Jadi kalau kita bicara sempurnanya manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kalau semuanya kelebihan, nggak sempurna dia. Nah, kalau semuanya kekurangan juga sama, nggak sempurna. Jadi sempurnanya seorang anak adalah dia punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kemudian setiap anak itu pasti dikasih kelebihan. Kelebihan itu ada dua. Kelebihan yang bersifat hubungannya nanti kemampuan skill. Nah, yang kedua kelebihan yang bersifat kemampuan personalitas ya. Nah, skill and personalitas ini kalau bergabung dan dua-duanya kita olah dengan baik, dia akan menjadi orang yang sukses. Itu konsep sekolah saya ya. Ya, mengolah antara skill, personalitas.
Nah, kemudian kalau kita bicara, ternyata anak saya masuk Teknonatura, dia nggak tertarik, lebih tertariknya kepada budaya. Oke. Berarti Tuhan menghendaki dia adalah anak yang akan mendalami dunia budaya. Nah, budaya ini penting sekali karena apa? Selama ini kita mengabaikan budaya, kita mengagung-agungkan angka, matematika dan eksakta. Akhirnya jadilah bangsa kita yang mungkin secara intelektual pinter tapi tidak berbudaya, tidak beradab. Nah, mudah-mudahan bisa menangkap ya maksud saya ya. Kita lihat kok nyatanya gitu. Dari cara bicara orang-orang, dari pilihan-pilihan kata, diksinya, dari Indonesia yang sampai dinyatakan netizen paling sering membuli gitu. Itu kan bagian dari culture, budaya gitu. Apakah orang Indonesia itu budayanya membuli? Tidak. Sama sekali tidak. Bahkan dulu waktu saya kecil, Indonesia itu terkenal negara yang paling ramah, sopan, dan santun. Hanya dalam waktu satu generasi saja Indonesia berubah menjadi negara yang netizennya suka membuli. Betul nggak gitu? Nah, kenapa ini sampai terjadi seperti ini? Karena kita menganggap bahwa budaya itu remeh-temeh, nggak penting. Padahal di sekolah kami yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak sebelum belajar yang lain adalah budaya, adab. Ya, kalau dalam agama disebutnya adab, atau dalam culture kita disebutnya budaya. Budaya orang Jawa, budaya orang Timur, budaya itu semua kan adab. Nah, selama mereka belum menguasai adab, kami tidak memberikan pembelajaran yang lain. Adab itu mulai berkata-kata, sopan, santun, ramah, dan sebagainya. Makanya kalau main ke sekolah kami, lihat saja suasana anak-anak kecil di sana, begitu. Mereka sangat sekali beradab. Nggak pernah ada kakak kelas membuli adiknya. Yang ada kakak kelasnya mengasuh adiknya. Gitu. Nomor satu itu dulu. Kalau budaya sudah selesai, baru kita bicara pelajaran lain. Pelajaran lain ini kita ikuti, maunya dia belajar apa, skillnya di mana. Karena Tuhan menciptakan anak-anak kita untuk menjadi profesinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nggak ada yang sama. Itulah kehendak Tuhan. Nah, apa buktinya? Buktinya begini ya. Saya punya pertanyaan. Tolong dijawab. Kenapa Tuhan tidak menciptakan pohon itu duren semua? Padahal orang tahu dong duren kayak gimana. Ya. Harganya gimana di masyarakat? Kenapa Tuhan ciptakan pisang, jambu, kemudian pepaya, kemudian ada lagi duku dan sebagainya? Kenapa nggak sama Tuhan? Kalau Tuhan mau kan bisa begitu. Hai, semua pohon berubah jadi durian. Tapi tidak itu dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena setiap buah, setiap pohon itu membawa manfaatnya masing-masing dan saling melengkapi. Kita di dunia ini nggak cuma perlu duren, kita perlu pepaya kalau untuk sariawan, untuk pencernaan dan sebagainya. Kita perlu buah-buah yang lain. Begitu juga anak kita gitu. Kita nggak hanya perlu eksakta, kita perlu budaya, kita perlu moral, kita perlu etika. Nah, ketika anak kita terlahir di budaya, culture sistem sekolah kita itu tidak mengapresiasi itu. Apa sih budaya? Tapi nggak apa-apa. Ini sebuah proses evolusi. Dulu Eropa juga begitu. Era revolusi industri, semua yang dihargai adalah eksakta. Tapi lama-lama mereka sadar bahwa ketika sebuah bangsa kehilangan budayanya, hancur. Dan kembali lagi mereka mengapresiasi budaya setara dengan eksakta. So, apa yang perlu Bunda lakukan? Yang pertama, Bun, satu, kenali skillnya. Skill kelebihannya apa? Catat, kemudian dukung. Kamu sukanya apa? Mau belajar apa? Jangan cari kelemahannya. Nggak ada orang hebat itu menekuni kelemahannya. Ya, terus yang kedua, attitude atau etika tadi. Apa etika yang baik? Apa etika yang kurang baik? Nah, itu yang kita coba olah, kita perbaiki satu-satu. Itu adalah prioritas di sekolah kami. Cara bicara, pilihan kata, sopan santun, itu yang kita perbaiki. 1 tahun pertama di sekolah kami itu ngobrolinnya masalah itu sama orang tuanya. Orang tuanya juga kita ubah. Jadi orang tuanya di sekolah kami kasih rapot ya. Ada orang tua level A, B, C sampai D. Dan mereka rata-rata mulai dari D gitu ya, sampai naik nanti levelnya itu kita kasih raport.
Dan alhamdulillah sekarang level orang tua yang masih terus bergabung di sekolah kami rata-rata BA. Jadi kalau udah BA itu cara bicaranya udah standar, cara pilihan katanya selalu yang positif, sama anaknya sudah jarang marah, gitu. Nah, disitulah yang sedang coba kita ciptakan. Jadi kembali lagi kepada Bunda, solusi dari saya adalah coba Bunda perhatikan kelebihan skillnya apa, kemudian personalitasnya apa, kemudian attitude-nya apa. Nah, ini kita coba olah yang kelebihan-kelebihan tadi. Nah, kalau kekurangannya ya kita perbaiki. Misalnya setiap anak pasti bawa sifat-sifat kekurangan. Pemarah, ya usahakan marahnya lebih jarang, atau kalau marah dikendalikan. Itu penting sekali. Begitu kira-kira Mbak Dita. Terima kasih Ayah. Nah, ini ada lagi nih, mungkin ada hubungannya ya dengan pertanyaan yang tadi gitu. Kalau misalnya ini anaknya sudah dewasa gitu kan ya, orang tuanya itu anaknya sudah dewasa, komunikasi udah terlanjur sulit dilakukan dan tidak lancar nih sama anak gitu. Pengenalan bakat, minat dan karakter anak itu tidak pernah dilakukan dari kecil gitu. Karakter anak nih sekarang sudah mulai terbentuk gitu. Itu gimana ya cara mengatasinya gitu? Terutama kayaknya ada miskomunikasi, jadi mau mendekati juga kan susah kalau misalnya udah dewasa gitu. Kalau seperti itu gimana ya? Baik. Ada namanya Pak Gede di Bali. Ya, waktu parenting dari desa ke desa, Pak Gede hadir. Kemudian ketika sesi tanya jawab, beliau angkat tangan. Sebelum memulai kata-katanya, beliau nangis. Ayah, bisakah saya mengubah anak saya yang umurnya sudah 22 tahun, yang menurut saya sudah terlanjur rusak oleh saya. Jadi karena ikut parenting dia udah mulai berani ngomong. Dia terlanjur rusak karena saya. Serusak apa Pak? Serusak-rusaknya. Seluruh tubuhnya ditato. Cuma 2 yang belum ditato. Biji mata saja katanya. Nah, okay. Terus, sudah parah Ayah, tapi saya baru tersadar ketika ikut parenting sama Ayah malam ini bahwa semua sumber kerusakan anak saya adalah perilaku saya, cara mendidik saya. Masihkah mungkin anak saya bisa saya ubah? Saya bilang begini, Pak, Bapak betul mau anak Bapak berubah. Hari ini Tuhan hadir di hati Bapak, saya bilang begitu. Kenapa? Karena Bapak menangis. Orang yang bisa menangis itu terkoneksi langsung sama Tuhan. Ya, itulah kenapa penjahat yang berdarah dingin itu tidak pernah menangis saat melakukannya. Dia tidak terkoneksi sama Tuhan. Jadi kalau terkoneksi sama Tuhan, ayo kita mulai prosesnya. Bagaimana caranya? Caranya bertobat, Pak. Bertobat. Bagaimana cara bertobat? Yang pertama, saya ajak ke depan, saya pegang tangannya, bilang sama Tuhan, Tuhan, malam ini saya mau bertobat. Di depan penonton yang kurang lebih waktu itu ada 120 orang. Terus apalagi Ayah? Setelah bertobat, Tuhan akan bantu. Nah, setelah ini pulang nanti minta maaf. Minta maaf. Nangis. Peluk anaknya. Akui semua kesalahan Bapak. Mohon diampuni oleh anak. Nanti kita lihat reaksinya. Setelah itu ajak pergi dan ngobrol 4 mata. Bilang, Bapak mau berubah nak. Tolong bantu Bapak berubah. Bapak ingin kamu jadi lebih baik. Kalau Bapak dulu salah, tolong kasih tahu salahnya di mana. Bapak harus bagaimana. Bapak ikuti apa yang saya sampaikan. Nanti lihat dalam 3 bulan ke depan anak Bapak akan mulai mengalami perubahan. Ini WA-nya, atau dulu belum zaman WA ya. Dulu masih zamannya SMS. SMS-nya masih saya simpan di HP saya. Walaupun ganti HP tetap saya copy itu. Buat kenang-kenangan. Nah, sudah selesai, saya teknisnya saya jelaskan di buku ini ada ya. Teknisnya meminta maaf dan sebagainya. Bagaimana kalau sudah terlanjur dan sebagainya ada ya. Bahkan dilengkapi lagi di buku kita yang terbaru. Yang apa namanya, mendidik anak tanpa teriakan dan bahkan itu lengkap sekali teknisnya. Pada saat kita ingin mengubah minta maaf, teknisnya saya tuangkan itu dari pengalaman Pak Gede. Nah, kemudian apa yang terjadi di SMS-nya beliau? Ayah, tidak perlu waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 hari anak saya berubah 50%. Ini pakai logat Bali nih, beliau kalau ngomong begitu.
Nah, ya Tuhan, saya tidak percaya betul-betul kalau anak saya masih bisa berubah dan saya masih bisa berubah. Dan apa yang terjadi Pak Gede? Saya bilang begitu. Waduh ayah, anak saya peluk saya, anak saya juga nangis begitu. Terus dia mengatakan, sudahlah yang berlalu biar berlalu, ayo kita mulai yang baru. Dan dari situ anak saya sekarang sudah mulai mau bekerja, dia buka bengkel dan sebagainya. Dia tidak minum-minum lagi, dia berhenti semuanya. Dan sekarang dia bekerja usaha sendiri. Aduh ayah, gitu. Betapa luar biasanya ilmu parenting ini ya. Nah, sampai beliau mengatakan, terima kasih ayah sudah mau masuk ke desa-desa di Bali. Kami tidak pernah punya ilmu semacam ini sebelumnya. Kami hanya mewarisi bagaimana dulu orang tua kami mendidik. Kalau orang tua kami memukul, kami ikut memukul. Kalau orang tua kami menghukum, kami ikut menghukum. Bahkan sampai kata-kata yang dulu orang tua ucapkan pada saya, itu saya ucapkan lagi pada anak. Dan saya baru tahu itu salah ketika ikut parenting. Nah, jadi sebenarnya buku ini bukan main-main begitu ya. Buku ini adalah sebuah panduan yang benar-benar telah diujikan selama bertahun-tahun, dan banyak sekali tangan Tuhan yang telah menunjukkan betapa bahwa ketika kita orang tua mau belajar bukan hanya membaca ya. Kalau buku ini hanya dibaca nggak ada gunanya. Saya katakan kalau cuma dibaca nggak ada gunanya. Ini buku praktek, ini buku resep. Jadi kalau kita beli buku resep tapi nggak masak percuma begitu. Jangan beli bukunya, nggak usah begitu. Jadi kalau kita beli buku ini sudah siap mau masak gitu. Jadi dipraktekkan 1 masakan, 2 masakan, 3 masakan. Lama-lama kita jago masak. Sama juga ini. Jadi kalau kita beli buku ini, praktekkan satu persatu. Lama-lama kita jago jadi orang tua. Ya kalau tidak jago paling tidak lebih baik dari sebelumnya. Nah begitu kira-kira Mbak Dita. Jadi kalau kasus tadi itu masih kecil tuh. Selama seluruh tubuhnya belum ditato kecuali biji mata sama lidah. Ya 2 tempat katanya. Biji mata sama lidah. Oh belum apa-apa itu, kata Pak Gede. Oke, baiklah, terima kasih ayah. Ini sebenarnya sudah 1 jam nih, nggak terasa ya kalau misalnya